Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita sedang ada kegiatan ngobrolin buku anak. Nah, perkenalkan Ibu, saya Nova, pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Nah, sudah hadir dua narasumber untuk ngobrolin buku anak ini. Yang pertama ini Ibu Cicih M. Ruby. Aku panggilnya Ibu. Boleh. Ibu. Ini judulnya Aku Berbagi, Aku Happy. Iya. Penerbitnya dari Pena Nahwa Publisher. Jumlah halamannya 90 halaman. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Mbak Tauni Akbari. Beliau menulis buku yang berjudul Mengenal Profesi Bersama Hewan Favorit. Penerbitnya dari BIP Kelompok Gramedia. Jumlah halamannya 52 halaman. Oke, baik, sudah siap ya semuanya untuk nyimak ngobrol bareng buku anak. Oke. Ibu Cici, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Boleh ya Bu ya berbagi cerita. Ini Ibu gimana proses penulisan buku Aku Berbagi, Aku Happy? Iya. Jadi sebenarnya buku ini dibuat berawal dari keinginan saya sebagai pengajar di sekolah dasar khususnya gitu kan. Oh, di mana Bu? Di Raudatul Jannah di Cilegon. Jadi saya kan mengajar di SD gitu kan. Saya ingin memberikan bacaan buat anak-anak itu yang bisa memperkuat karakter anak-anak, terutama anak sekolah dasar gitu. Tentunya pasti banyak buku-buku juga di luar sana yang tentunya sangat baik untuk dibaca. Cuman mungkin kalau misalkan di sini saya sebagai guru yang membuat, mungkin ada nilai mereka lebih lebih penasaran, lebih termotivasi untuk membaca semua bab yang ada dalam buku tersebut. Jadi saya dari situ saya mulai membuat cerita satu bab demi bab berikutnya gitu sampai terkumpul beberapa bab, kemudian dijadikan satu, kemudian diterbitkan seperti itu. Ini buku yang keberapa Bu? Kalau buku solo ini kebetulan buku yang pertama. Oh. Ya, sebelumnya hanya antologi aja. Ya. Ini ada 10 judul ya Bu ya? Iya. Nah, ini untuk Tingkatannya kita ke kelas 3 sampai kelas 6 SD. kelas 3 sampai kelas 6 SD. Ya, dan kalau aku lihat tulisannya juga memang menarik ya Bu ya. Kalau untuk anak SD gitu, SMP, dan judul-judulnya tuh kayak gini nih Bu. Tulus bukan modus gitu kan. Nah, terus ada gula, ada semut gitu. Itu kan kalimat yang sering diungkapin sama anak-anak tingkatan SD dan SMP ya. Bercandaan misalnya mereka kayak gitu. Nah, kalau Mbak Tauni sendiri inspirasinya awal-awalnya. Jadi perkenalkan saya Tauni Akbari. Jadi profesi saya saat ini sebagai dosen teknik lingkungan di Universitas Bandung Jaya. Oh, luar biasa ya. Dari teknik bisa menulis buku cerita dongeng. Ya, jadi buku ini saya menulis bertiga bersama teman saya. Ada Dian dan Reni. Nah, kami bertiga ini sahabatan dari
S1, saya S1-nya di UPI waktu itu, dan kita masih sahabatan sampai sekarang, dan kita sering sharing apapun, terutama kita juga suka sharing tentang buku untuk anak-anak gitu, karena kami masih punya anak kecil-kecil. Nah, kenapa kami ingin nulis ini? Pertama kali adalah kita lagi ngobrolin buku, kayaknya kita nulis buku yuk. Emang kita bertiga suka nulis, terus nulis buku apa ya? Ada buku, kayaknya belum ada nih buku tentang mengenal profesi yang karakternya adalah hewan. Gitu. Jadi awalnya adalah kita pengen punya buku yang ternyata buku itu nggak ada, jadi kita tulis aja gimana gitu. Makanya kita nulis buku tentang mengenal profesi ini, ada 10 karakter hewan di situ. Nah, terus kita lucu ya. Iya. Biasanya kan kalau yang sudah gitu Bu, ya anak kecil aja gitu ya. Iya. Kalau ini hewan gitu. Nah, Iya. itu ada 10 hewan. Hewan apa aja itu? Di sini kalau ini ada 2 buku ya, bukunya. Ini yang di buku pertama ini ada untuk karakter dokter ini sama Pak Uta, orang utan. Kenapa ngambil orang utan? Karena kan tubuhnya lebih mirip dengan manusia, sehingga nanti kalau kita menggambarkan tentang kegiatan dokter itu lebih mudah. Lalu ada Pak Nono, ini badak karena terlihat gagah untuk karakter tentara. Oh, jadi karakter Iya. hewannya pun dikasih nama. Iya, lalu ada Bu Ciki, ini chef, ini ayam, karena chef kan makanan anak-anak paling suka itu ayam ya, Oh iya, Nah, betul. terus kemudian di sini ada Pak Messi, ini tikus sebagai engineer, karena kena ngambil tikus karena kan beliau ini hewan pengerat ya, hewan pengerat. Nah, kebetulan engineer yang dibahas berkaitan dengan profesi saya sebagai dosen teknik lingkungan. Iya. Jadi Iya. profesinya di sini dia engineer untuk environment gitu saja. Nah, kemudian ini ada Bangau, Pak Hero, ini Bangau ini sebagai nelayan. Kemudian di buku kedua ini ada Pak Arbi, lebah. Ya, ini lebah untuk sebagai arsitek, karena kita tahu lebah karakter rumahnya itu kan berbeda ya, khas gitu. Sehingga kita ambil untuk karakter arsitek. Lalu ada di sini Pak Anto, semut ya untuk wali kota. Lalu ada Pak Buf, ini petani. Lalu ada Bu Guru juga, di sini Bu Ouli. Kemudian ada pedagang, Bu Eki. Jadi kan kita mengambil karakter untuk menghidupkan suatu kota. Gitu. Iya. Itu menentukan hewan dan nama itu bertiga. Iya. Susah nggak itu buat nentuin namanya? Ya kan kalau kita nama anak ya Bu ya, nama anak sendiri nih, Iya. kita kan diskusi sama suami kan, Iya. ini namanya apa, artinya apa gitu. Nah ini 10 karakter ini, hewan ini Ciki gitu kan, kayak si Itik tadi namanya Ciki gitu. Sebenarnya kita ambil yang simple dan agak dari bahasa Inggris ya. Jadi kayak Bu Ouli itu kan owl, jadi Bu Ouli gitu. Orang hutan jadi Uta. Iya. Terus semut N jadi Pak Anto. Jadi bahasa Inggris yang di Indonesia kan yang lebih mudah ditangkap oleh anak. Gitu. Kayak Pak Arbi kan, Arbi B-nya itu kan lebah gitu. Iya. Betul. Terus lalu Bu, setelah menentukan karakter, terus Ibu bersama 3 teman-teman itu jadi menulisnya apa? nah untuk proses menulisnya sendiri ini karena kami bertiga, jadi dari 10 ini kita bagi-bagi nih. Pertama kita bagi-bagi dulu siapa yang nulisnya tentang apa, menjadi seorang 3-4 ya, 3-4. Nah baru setelah itu kita menulis sekaligus naskah dan gambaran ilustrasi. Gitu, karena ini buku anak. Iya. Harus ada gambaran ilustrasinya Iya. seperti apa. Baru setelah itu kita diskusikan bertiga. Jadi kita bahas satu cerita one by one, bertiga kita bahas. Karena untuk anak ini juga
untuk usia PAUD itu ada batasan kalimat dalam satu halaman. Jadi dalam satu halaman itu maksimal 2 kalimat. Jadi khawatir jenuh ya kalau untuk Iya, karena kan masih untuk belajar membaca. Jadi tidak boleh lebih dari 2 kalimat. Mungkin dia diceritain juga sama gurunya, sama ibunya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bahas dulu, setelah kita bahas bertiga baru kita kirim ke penerbit. Gitu. Itu proses penulisannya kalau Bu Cici untuk buku Aku Berbagi Aku Bahagia itu berapa lama, Bu? Waktu itu saya targetkan itu 2 bulan dari mulai menulis pertama sampai jadi gitu ya, jadi selesai diterbitkan itu sekitar 2 bulan. 2 bulan jadi buku segitu ya, luar biasa. Jadi saya ini mungkin banyak karakter yang ingin diharapkan ditanamkan dari dini ya ke anak-anak, tapi untuk kali ini saya lebih fokus ke berbagi itu. Jadi di sini banyak cerita tentang bagaimana kita bisa berbagi sesuatu, tidak harus yang mahal, tetapi hal-hal yang sederhana yang mungkin sebenarnya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi saya ingin menanamkan ke anak-anak bahwa berbagi itu bisa loh dari berbagai hal. Di sini ada salah satunya berbagi dengan daun-daun sirih yang ditanam di depan rumah. Kemudian berbagi buku bekas gitu. Terus nggak harus mahal gitu, nggak harus yang, tapi insya Allah memberikan manfaat buat sesama. Itu sih inti dari cerita tersebut. Bahkan di image anak-anak kan kalau berbagi tuh misalnya makanan, barang, ternyata uang, benda-benda, baju gitu ya, sepatu, ternyata yang kayak daun sirih yang tadi pun ternyata bisa ya. Oh ya, untuk para pemirsa yang ingin bertanya bisa disampaikan di kolom chat ya. Nah, oke, baik Bu. Jadi kalau Ibu ini karakternya khusus yang untuk berbagi. Ya kan karakter banyak ya Bu ya. Ada yang gotong royong, disiplin gitu kan. Jadi ini yang aku berbagi ini untuk khusus karakter kebaikan gitu, berbagi ya. Nah, oke Bu. Kalau Bu Cici, Mbak Luri, kenapa memilihnya genrenya anak-anak gitu? Ya, kalau saya sendiri memang kebetulan saya setiap hari bergelut dengan anak-anak sih. Dan memang agak ada perbedaan sih antara buku genre anak-anak dengan dewasa ya. Anak-anak itu kita harus memilih kalimat-kalimat yang sederhana gitu kan, yang mudah difahami, tidak terlalu panjang, tidak terlalu tinggi bahasanya. Itu sih bedanya dengan dewasa. Dan memang kebetulan waktu itu sebelum saya membuat buku solo ini, saya beberapa antologi, anak-anak itu pada nanya, Bu, aku boleh dong pengen baca karya Ibu gitu kan. Aduna mohon maaf, ini karya bukan buat anak-anak gitu. Nanti Ibu buatkan deh yang memang genrenya anak-anak, seperti itu. Jadi karena kecintaan Ibu sama anak-anak. Betul, ya. dunia anak-anak ya. Kalau Mbak tahu nih, karena kan di teknik ya Mbak ya, ini tantangannya mungkin beda lagi gitu. Iya, jadi kalau kenapa milihnya anak-anak, yang pertama pasti karena saya suka menulis dan suka membaca. Dan saya menyadari bahwa saya suka menulis dan membaca itu karena dari kecil saya sering diajak untuk membaca. Artinya kan saya mulai tertarik dengan baca, tulis itu karena buku-buku yang saya baca waktu kecil. Ya. Jadi interestnya saya dengan literasi itu karena saya suka diajak waktu dari kecil. Nah, karena itulah kenapa tujuannya adalah ke anak-anak, karena berarti kita harus mulai dari anak. Iya, gitu. betul. Kita nggak bisa memaksakan orang yang sudah besar untuk suka buku nih, gitu. Itu agak susah. Jadi kita mulai dari anak-anak. Kalau anak-anak yang udah suka, terbiasa dengan membaca buku, senang membaca, pasti insya Allah kedepannya semakin besar juga itu nggak akan hilang. Gitu, kesukaan untuk membaca itu. Iya. Jadi memang dari pengalaman pribadi, jadi dituangkan
sampai keluarlah karya luar biasa sekali ya. Nah, kalau misalnya ada yang bedanya nih, bedanya nulis buku anak sama buku-buku novel, atau ibu misalnya yang sudah pernah menulis yang antologi itu, Bu. Itu apa, Bu? Iya. Ya itu perbedaannya. tadi. Ya, kita sharing aja ya. Betul. Mm-mm. Itu tadi sih yang terutama bahasannya sederhana. Sederhana yang mungkin ada di keseharian anak-anak. Terus gunakan kalimat-kalimat yang tidak terlalu panjang, yang mudah dicerna gitu. Itu yang paling penting. Kemudian dalam layoutnya mungkin ya, karena ini saya SD, jadi di sana lebih banyak gambar-gambar. Terus diambil fontnya juga font yang enak untuk dibaca oleh anak-anak gitu, tidak terlalu rapat juga. Jadi anak-anak lebih tertarik untuk membacanya. Dan saya membuat cerita ini satu bab selesai. Tiap bab itu ada sesuatu yang diselipkan di sana. Ada pembelajaran yang memang sengaja disematkan untuk sama anak-anak untuk diambil gitu ya. Pesan moral gitu ya. Ya. Pesan moralnya di setiap bab itu ada. Kenapa dibuat per bab dan tidak saling terkait? Karena pembacanya anak-anak, jadi satu bab selesai gitu kan. Jadi ketika mereka mungkin bosen, itu nilai pesan moral yang itu sudah diambil oleh mereka. Kalau misalkan masih tertarik bisa melanjutkan ke bab berikutnya, nanti ada pesan moral yang lain gitu. Jadi makanya dibuat satu bab selesai seperti itu. Nah, kalau itu kan ini satu buku ada 10. Nah, itu berarti ide-ide konsepnya kan beda-beda ya. Betul. Nah, itu gimana, Bu, tahapan-tahapannya? Ya. Setiap bab itu isinya berbeda-beda sebenarnya. Semuanya itu terinspirasi dari pengalaman sehari-hari sih. Pengalaman dengan anak-anak, pengalaman dengan anak di rumah gitu kan, pengalaman dengan lingkungan. Itu kita ambil topiknya apa, kemudian kita kembangkan begitu. Oh iya. Kalau Mbak Tauni? Oke, kalau untuk buku anak ya, untuk genre TK ini yang pertama kali harus diperhatikan itu dari pengalaman kami adalah untuk teks ya. Tadi untuk satu halaman tidak lebih dari 2 kalimat. Kemudian ada gambaran ilustrasi. Jadi bukan berarti penulis cerita anak ini harus bisa menggambar. Iya. Gitu. Karena nanti penerbit yang akan menentukan ilustratornya. Kecuali kalau memang kita bisa. Ya, aku pikir kan ya kita harus ini posisinya di sini. Jadi kita hanya menyerahkan naskahnya saja gitu. Jadi kita menyerahkan naskah. Jadi format naskahnya itu terbagi menjadi 3 kolom gitu. Ini judulnya apa, lalu teksnya halaman 1, apa naskahnya, teksnya. Lalu ada gambaran ilustrasi. Iya. Jadi meskipun digambarkan oleh ilustrator, tapi kita tetap memberikan gambaran ilustrasi. Kita tuh pengennya seperti apa sih gambarannya gitu. Nah, nanti naskah pun begitu masuk ke penerbit itu nggak serta-merta di ACC, jadi tetap diedit lagi sama editornya. Jadi yang ini bahasanya masih kepanjangan gitu, atau sebelumnya juga ini kita ada satu karakter yang diganti, yang mengenai engineer itu tadi sebelumnya adalah kita wanita pekerja, tapi kita gambarnya wanita kantoran gitu. Terus akhirnya kita ubah menjadi engineer gitu. Nah, nanti itu diedit lagi sama editor. Nanti kalau editor udah oke, baru penentuan ilustrator. Nah, penentuan ilustrator ini pertama kita nyari dulu ilustratornya 5, kita search di Instagram, lalu kita kasih satu teks dan satu gambaran ilustrasinya. Kita minta para ilustrator ini untuk menggambar, lalu kita serahkan ke penerbit. Nanti yang di ACC oleh penerbit yang mana gitu. Nanti
baru penerbit oke kita menggunakan ilustrator, kami di sini bekerja sama dengan ilustrator Ekawati gitu. Baru nanti proses ilustrator pun saat menggambar, dia sehabis menggambar menyerahkan ke kita dulu ada yang kurang nggak atau ada yang mau direvisi atau gimana gitu. Jadi menyerahkan lagi ke penulisnya gitu. Ntar kalau udah oke maju terus gitu sama. Oke, baik Bu, boleh ya Bu ya sedikit bercerita yang aku tulus bukan modus ya. Oh ya. Ya. Di sini ini aja Bu. Oh ya. Di Kalau sini enggak yang- memang saya ke penerbit itu Bu, ada editor juga. Saya sampaikan satu bab sih. Iya. Jadi ada kurasi juga. Gitu. Di sini ada 10, kalau boleh saya menyampaikan, ada 10 judul, ada Gadis Penunggu Sirih, ada Gula Ada Semut, Sandal Untuk Nenek, Rada Maafkan Aku, Antara Aku dan Pena, Tak Harus Uang, Market Day di Sekolahku, Berbaikan Itu Menyenangkan, Boneka Kayu Berkaki Satu, Tulus Bukan Modus, itu yang terakhir ya. Ya. Tulus Bukan Modus. Ini sebenarnya ceritanya itu tidak jauh-jauh dari anak-anak di sekolah gitu kan gambarannya. Kadang, lu mah modus katanya ya. Lu Iya. mah modus kayak gitu tuh Bu ya. Jadi kan ceritanya ini tuh Rada, ini tokohnya sama Rada dan teman-temannya di. Singkat aja Bu, nggak apa-apa. Jadi dia itu gurunya itu mengatakan bahwa jika kita berdoa untuk teman dengan diam-diam gitu kan, nanti doa itu akan berbalik ke kita. Nah, gitu. iya. Jadi kita mendoakan kebaikan untuk teman kita, maka malaikat akan mengaminkan dan akan berbalik kepada kita. Nah, Rada ini menangkapnya, berarti kalau aku mendoakan teman aku bisa mendapatkan apa yang aku doakan tersebut, gitu kan. Nah, sementara dia pengen juara 1. Jadi dia bilang ke mamanya, "Mah, boleh nggak aku mendoakan temanku juara 1 gitu. Biar aku yang juara 1 gitu." Terus Itu kan akhirnya kepolosan anak-anak ya Bu ya. Anak-anak polos gitu. Jadi akhirnya mamanya mengarahkan, "Nah, gitu kan, mendoakan itu ya secara tulus, bukan karena ingin sesuatu dari doa tersebut." Gitu. Jadi doakan aja tulus, nanti Allah yang akan memberikan takdir terbaik untuk kamu gitu. Iya. Itu sih kalau yang ditulus bukan modus. Jadi memang kita harus ngasih pemahaman yang baik dan benar ya Bu Iya, ya betul. sama anak-anak di saat kayak tadi yang kalau ibunya misalnya tidak ngasih pemahaman yang baik, ya dia nanti pemahamannya juga akan memang harus salah. diluruskan. Nah, harus Jadi diluruskan. ini kenapa jadi salah satu hal yang bisa dibagi, maksudnya kita bisa loh dengan nggak punya uang, nggak punya barang yang bisa dibagikan buat teman-teman kita dengan doa saja itu merupakan salah satu bentuk berbagi. Seperti itu yang ingin dijelaskan di sini. Oh iya, baik Ibu, luar biasa. Baik, ada pertanyaan? Ya, ada. Dari Destiawan, Kak, kalau mau beli bukunya di mana? Nah, ada satu lagi dari Anggraini. Kak, apakah ada tantangan tersulit dalam pembuatan buku tersebut? ya, baik, mangga silahkan Bu Cici. Oke, Kalau mau beli di mana, terus tantangan tersulitnya pada saat menulis Aku Berbagi, Aku Happy ini. Iya. Ini buku ini dicetak bulan April tahun 2022. Waktu itu sih di Sofi ada, cuman saya belum cek sekarang masih ada enggak. Mungkin kalau misalkan beberapa buku bisa di saya, masih ada stoknya gitu. Terus tantangannya ketika membuat buku ini tentunya karena menulis buku itu kita menguraikan ide yang didapat. Mungkin kita punya ide gitu. Kalau misalkan ide itu tidak segera ditulis, mungkin kita pada waktunya mau mengembangkan itu lupa gitu kan. Makanya tantangannya itu. Jadi kadang-kadang kita sedang di mana gitu kan. Kebetulan saya juga mengajar
yang full gitu kan, dari pagi sampai sore gitu kan di sekolah. Jadi sisa waktu itu ya sore sampai malam gitu kan. Nah itu mungkin, jadi ketika saya sedang di mana tiba-tiba punya ide, itu harusnya segera ditulis. Segera ditulis. Iya, Jadi kemana-mana bawa catatan kecil gitu ya ya, Bu? mungkin ditulis di HP bisa Oh, sih. tulis di Jadi HP. hanya Nah, tipsnya idenya begitu aja. teman-teman. Hanya idenya aja, iya betul. Nanti di rumah ketika kita punya waktu luang kita kembangkan. Jadi tantangannya sih di waktu aja sih yang mungkin kita harus berbagi waktu sedemikian rupa gitu, berbagi waktu dengan baik. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Gimana Kak Tauni yang tadi bukunya di mana? Kemudian tantangan dalam menulis buku mengenal profesi bersama hewan favorit ini. Jadi ini bukunya ini masih bisa didapatkan di Shopee, masih bisa. Nah ini untuk kata kuncinya mengenal profesi bersama hewan favorit. Di gramedia.com juga masih tersedia, atau langsung datang ke toko buku Gramedia terdekat. Ini juga bisa, ya karena diberikan oleh Gramedia. Oke, lalu untuk Tantangannya. jadi buku ini kalau menurut saya tantangannya adalah meskipun dia ini ada 10 karakter, tapi 10 profesi ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya kita ingin menggambarkan mengenai sustainable city gitu. Jadi bagaimana sebuah kota itu bisa berkelanjutan dengan profesi-profesi yang ada di dalamnya gitu. Makanya agak lama di proses ilustrasi karena memang kita hanya butuh satu ilustrator gitu. Jadi di sini kita menggambarkan bahwa Bu Auli ini sebagai guru dia bisa mengantarkan anak-anak yang lain menjadi dokter dan sebagainya. Lalu nanti dokter Uta ini juga dia bertugas untuk orang-orang sakit di kota menghubungi dokter Uta. Lalu ada petugas keamanannya, untuk chef. Nah, yang menarik lagi untuk buku ini adalah kita tidak hanya menggambarkan profesi itu tidak hanya sederhana. Jadi kita memasukkan unsur modern. Ya, misalnya seperti untuk karakter nelayan itu kita masukkan mencari ikan menggunakan sensor. Lalu, Jadi itu juga secara tidak langsung disambungkan dengan ilmunya Mbak Tauni, teknik itu. Nah, itu juga pengetahuan baru buat anak-anak bahwa sekarang sudah ada sensor untuk menangkap ikan. Kemudian yang dari petani. Karena yang saya tahu jaring itu loh. Pakai jaring. Ternyata sekarang sudah ada pakai sensor. Kemudian untuk petaninya juga dia mengembangkan semangka ukurannya sebesar buah apel gitu. Terus untuk engineer-nya di sini dia mengolah sampah menjadi listrik gitu. Dia mengembangkan pembangkit listrik tenaga sampah dan menjadi pupuk. Nanti pupuknya digunakan lagi oleh petani gitu. Jadi semua profesinya itu saling berkaitan. Jadi tantangan utamanya adalah bagaimana kita mengaitkan seluruh profesi itu ada. Itu nggak rumit Mbak Tauni. Berapa lama ini buat bukunya? Sangat lama. Sangat lama. Kami menulis naskah ini di tahun 2017. Ya, kurang lebih setengah tahun lebih. Lalu baru di ACC penerbit setahun kemudian 2018. Nah, kemudian lama di ilustrator juga karena tadi ilustratornya kita nggak bisa banyak ilustrator gitu karena kan tokoh ini muncul lagi di cerita berikutnya. Tokoh ini muncul lagi, jadi harus satu ilustrator. Tadinya dijadwalkan itu terbit di 2020, darurat ada pandemi ya sehingga ada pembatasan penerbitan buku, jadi diterbitkan baru di 2021 ini 4 tahun ya. Iya, karena memang seri buku. Iya, ngejelibet gitu. Kalau aku ya dari pemilihan karakter, kemudian ternyata ada dituangkannya ilmu tekniknya Mbak Tauninya juga gitu di situ. Jadi biar sambung menyambung tapi harus dikemas dengan bahasa anak. Nah, itu Untungnya itu juga, gimana itu? Untungnya juga saya kan bertiga ya nulisnya. Jadi kalau bahasa saya lagi ketinggian karena saya menulis jurnal dan sebagainya.
tuntutan dosen, teman-teman saya ngingetin nih bahasanya turunin. Itu bahasanya bukan bahasa anak-anak. Bukan bahasa anak-anak, iya benar. Ya karena kan anak harus sesederhana ya Bu ya, sesimpel, padat, jelas gitu. Kan ilmu teknik kok. Iya, bagaimana kita nggambarin pekerjaan, karena kita kan menuliskan pekerjaan. Ya. Pekerjaan yang menjelaskan iya. pekerjaan gitu. Boleh dicontohkan di situ mungkin yang misalnya ini ya, ini arsitek. Jadi di sini Pak Arbi ini kita menggambarkan bagaimana dari sejak kecil dia tuh udah suka untuk bermain balok. Gitu. Dia udah suka bermain balok. Lalu nanti Pak mulai sudah besar ini diminta untuk membuat rumah hemat energi. Jadi kita tetap memasukkan unsur-unsur lingkungan. Lalu Pak Arbi memilih bahan bangunan yang berkualitas. Nanti dia bekerja dengan teman-temannya. Nah, ini juga untuk gambarannya juga ini kita benar-benar harus sesuai dengan safety. Jadi harus pakai rompi, pakai helm proyeknya berbeda antara engineer-nya dengan petugasnya gitu kan. Kemudian bangunan yang didesain memiliki pengolahan air limbah yang baik sehingga tidak mencemari lingkungan. Jadi di sini ada gambaran rumah hemat energi. Kemudian di sini ada air kotor, limbah, nanti yang keluar air bersih. Jadi kita menggambarkan sampai sedetail itu. Ya. Kemudian Pak Arbi mendesain taman kota, ini kan butuh sekali ya ruang publik. Taman kota yang untuk healing ya, Iya, sekarang makin ini. Nah, kemudian kita ini kan juga bagaimana bahwa beliau juga menulis buku mengenai arsitek. Wah, luar biasa ya, teman-teman. Gitu kan. Sampai sedetail itu Mbak Tauni 7 tahun. 4 dari 2017. 4 tahun menulis buku mengenal profesi ini. Tapi memang kalau untuk anak-anak PAUD, mereka kan kalau ditanya ya mau jadi apa gitu kan. Ya itu. Jadi ya ini cukup sangat menarik. Apalagi yang menyampaikannya sosok hewan itu gitu. Mereka lebih anak-anak kan udah kata pendaharian yang dihafal biasanya mulai dari hewan gitu kan. Mungkin kalau orang kan itu mereka bisa jadi takut ya. Jadinya takut gitu. Kalau hewan yang di sini tokoh hewan yang menyampaikannya lucu gitu kan. Jadi dia ada ketertarikan tersendiri gitu. Nah, kalau untuk dongeng, cerita anak-anak itu kan biasanya ada pesan moral ya. Itu terserap nggak sih Bu, anak-anak setelah membaca buku Aku Berbagi Aku Happy gitu? Mereka terserap nggak dengan pesan moral yang disampaikan di buku itu gitu? Jadi dari yang pembelinya itu banyak sih yang anak-anak saya di sekolah gitu ya, orang tuanya yang menyampaikan testimoni gitu kan. Testimoni. Ibu tolong dong, mereka malah ini memesan dengan karakter yang lain. Bu tolong dong buat tolong buat karakter yang mandiri. Ini alhamdulillah baca buku ini gitu kan. Di setiap babnya itu ada benang merah yang bisa diambil itu yang memang menyerap ke anak-anak. Jadi karena mungkin dikemas dalam bentuk cerita gitu kan, mereka lebih mengenal, kemudian diingat terus seperti itu. Jadi sebenarnya hal sederhana gitu kan, bahasanya mungkin sederhana, tapi mereka ingat si ini aja, si Rada ini ketika mengalami kasus seperti ini, dia solusinya begini gitu kan. Karena di sini banyak sekali kisah-kisah yang saya pikir itu bisa menginspirasi anak-anak gitu. Kalau kayak gini tuh sebaiknya sikapnya seperti ini. Dan bahkan dalam setiap bab itu saya bukan hanya 1 atau 2 pesan moral yang mungkin bisa lebih dari itu gitu. Jadi memang sesuai dengan tujuan saya membuat buku ini ya,
bagaimana caranya saya ingin menyampaikan pendidikan karakter ke anak-anak yang mungkin di sekolah tidak cukup gitu Iya. kan, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Maka dengan mereka juga belajar membaca, kemudian mereka berusaha sejak dini mencintai membaca gitu kan, dari situ juga ada hal-hal yang bisa dipetik gitu. Iya. Dan dengan saya membuat buku seperti ini, di antara mereka bahkan yang menyampaikan ke saya, Bu, nanti kalau saya sudah dewasa saya juga ingin membuat buku seperti Ibu. Oh, gitu. iya, Jadi masya ya bagi saya sih itu sesuatu yang luar biasa. Iya, gitu. iya, betul, Bu. Jadi memang untuk menyampaikan pesan moral ke siswa ya, atau Iya, betul. anak PAUD, mungkin anak sekolah SD, SMP, itu melalui mendongeng, buku cerita. Karena mungkin mereka tidak merasa digurui ya, Bu ya. Betul, betul. Ya kalau misalnya kita cuman ngewek-wek apa sih Bu ya, kalau bahasa aku tuh cuman ngewek-wek Iya, gitu betul, kan. betul. Iya, ya aku sendiri gitu kok. Ingat aja kan bawang merah, bawang putih, pada inget nggak? Iya, betul. Cerita bawang merah, bawang putih. Siapa yang mau jadi bawang merah? Siapa yang mau jadi bawang putih? Nah, semuanya pasti pada pilihnya pengen jadi bawang putih gitu. Karena kita dari dulu, dari nenek, mungkin dari ibu, kita sering diceritain cerita bawang merah, bawang putih itu gitu Iya. kan. Nah, terus ada juga yang si hitam dan si putih, Bu. Kalau dulu saya diceritainnya itu si hitam dan si putih, kelinci. Jadi dia Kelinci buruk rupa satu. enggak, jadi ceritanya hari itu sudah mulai gelap, sama ibunya nggak boleh keluar karena mau turun hujan. Nah, si hitam dan si putih ini nakal. Nggak ngedenger yang hitam. Kata si putih, hitam, kita kan nggak boleh keluar karena hari sudah gelap, mau turun hujan. Iya. Larilah si hitam. Kok hitam kemana ya? Putih, hitam kemana? Lari, Bu, ke hutan. Ternyata dia terperosok. Itu singkat cerita, dia terperosok. Jadi dia nangis, turun hujan. Nah, jadi kata ibunya, hitam, kamu kan tidak mendengar apa yang Kata ibu. Iya. Jadi kalau aku sih seringnya ke anak gitu, Bu. Itu kira-kira boleh nggak sih, Bu, ke anak kalau misalnya aku kan menceritakan, kemudian kalau dia nggak denger nih, anak aku namanya Asa, Teteh Asa kalau nggak denger mau jadi si hitam apa si putih? Siapa yang mau jadi si hitam, siapa yang mau jadi si putih? Itu boleh nggak sih kayak gitu? Apa ngancem, apa gimana? Ya, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Sebenarnya kan itu mengenalkan karakter pada anak, tokoh anak. Bahkan kalau misalnya kita di agama Islam pun kita punya karakter Nabi Muhammad. Misalnya kan bagaimana kita mencontoh karakter beliau. Jadi dengan karakter tadi si hitam dan si putih, oh anak juga tahu bahwa kalau nggak ngedenger ibunya, si hitam jadi celaka nih. Ya, iya gitu. Kalau dengerin ibunya, si Ya, putih selamat, baik-baik iya. aja, selamat, nggak Iya, kehujanan, gitu. nggak terperosok gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang kalau untuk usia anak-anak dengan buku itu lebih mudah ya. Misalnya kalau dari buku saya, anak saya masih 2,5 tahun. Kan di sini ada cerita Dokter Uta. Jadi saya tuh terbiasa. Mam, kita mau ke dokter nih. Nah, terus lalu saya ceritakan dulu. Oh, jadi nanti di sana ada Pak Dokter. Begini Pak Dokter itu. Jadi nanti oh iya Pak Dokter punya stetoskop yang gini. Jadi dia nggak sawan gitu ya, nggak takut. Jadi nggak nakutin anak-anak gitu. Gitu. Misalnya nanti mau pergi lagi kemana, ada di sini ada pedagang. Iya pedagang seperti Bu Eki, cuma kalau Bu Eki jualan sayur, ini jualannya yang lain gitu. Jadi sambil mengenalkan profesi. Bahkan lucunya teman saya cerita, jadi anaknya lagi main boneka-bonekaan, tiba-tiba anaknya nyebut, nanti kamu jadi wali kota ya. Mungkin teman saya kan, oh ini anak kecil ngomongin wali kota. Terus dia baru ingat, oh iya dia habis baca buku kamu nih. Karena salah satu karakternya wali kota sebagai pemimpin kota. Jadi berbekas gitu. Iya, tapi dari hal-hal itu, oh ternyata apa yang kita ceritakan, apa yang dia baca, itu ternyata
memang masuk Betul, gitu iya. kan. Iya, iya. sangat berkesan Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm, mm-mm. Jadi emang penting sih ya kalau buku untuk anak tuh, kalau menurut saya sih penting. Iya. Nah, kalau menurut Mbak tahu nih, Bu Cici, itu ada waktu-waktu tertentu nggak yang tepat untuk membacakan ke anak-anak gitu? Ada nggak sih gitu maksud aku tuh? Ada nggak sih waktunya yang tepat gitu? Apa memang moodnya lagi harus lihat moodnya dia dulu gitu? Apa yang harus konsisten misalnya sebelum tidur gitu? Apa gimana gitu? Yang bisa langsung Enggak. ya langsung bisa diserap ke anak-anak gitu. Ya, kita tidak menutup kemungkinan, Mm-mm. tidak bisa menutup mata ya. Kalau zaman sekarang memang tantangannya ya, Iya. anak-anak itu banyak sekali tantangannya Mm-mm. ya, dari HP, dari televisi mungkin. Kalau sebenarnya sih sekarang sih lebih banyak ke HP sih. Jadi Iya, mereka gadget. mungkin lebih, HP itu lebih menarik secara visual gitu kan, dan banyak banyak ragam yang bisa mereka dapatkan. Cuman memang karena HP itu sangat membutuhkan pengawasan yang tinggi dari kita sebagai orang dewasa gitu. Kalau saya sendiri memang anak-anak zaman sekarang cenderung rasa ingin atau kemauan untuk membaca ya, kemauan untuk membaca itu memang lebih rendah saya pikir dibandingkan tahun-tahun zaman kita dulu gitu kan. Karena tantangan itu tadi gitu. Seperti di sekolah saya sebenarnya sudah ada pojok literasi gitu, pojok baca. Di situ buku-bukunya sih sebenarnya udah menarik, cuman memang anak-anak harus dimotivasi lagi gitu kan untuk membaca. Kalau di sekolah kita ada waktu untuk waktu tertentu, waktunya membaca gitu. Ada 10 menit atau 15 menit memang disediakan untuk membaca untuk di sekolah. Kalau untuk di rumah saya pribadi biasanya saya nggak ada waktu khusus sih. Biasanya kalau anak-anak sedang santai dan kita juga sedang santai gitu sore hari gitu kan, yuk kita baca buku ini bersama-sama. Sebenarnya kalau mereka dikasih buku, mereka bisa aja membaca, cuman motivasinya mungkin kurang. Ketika kita terlibat di situ, itu mereka lebih semangat mungkin ya. Jadi satu lembar per lembar kita lihat bersama, kita jelaskan. Gitu. Tidak selalu sebelum tidur, tapi mungkin pada saat waktu yang kita memang ada waktu berdua nih atau sama anak-anak yang lain bertiga gitu, ada waktu yang santai gitu. Gimana Mbak? Kalau dari saya sih kalau untuk usia PAUD ya, karena pengalaman saya kalau usia PAUD itu dia konsentrasinya kan belum bisa stay setengah jam dalam waktu yang lama, pasti dia ganti-ganti. Jadi kalau saya sih kalau di rumah ya, karena pengalamannya saya kalau dengan anak-anak dengan anak sendiri karena saya mengajarnya anak besar. Tapi kayaknya kalau anak Bu Cici sama Mbak tahun ini ya nggak ada ngeles-ngeles gitu Bu. Aduh mama nanti dulu ya, aku mau ini dulu. Iya. Jadi kalau misalnya dia habis main, terus kalau dia habis main terus pengen baca buku, kita baca buku bareng-bareng gitu. Tapi yang rutinnya kalau dirutinkan itu sebelum tidur rutin membaca gitu. Kemudian yang di waktu lain tergantung dia, misalnya dia biasa habis main apa, terus baca buku, atau ada kegiatan tertentu. Misalnya papinya lagi bongkar mobil nih, maka kita cari buku tentang mobil gitu. Iya, Terus misalnya kita mau pergi ke bandara naik pesawat, kita cari buku tentang pesawat. Jadi biasanya saya membacakan buku yang kan dia temui gitu. Jadi dia betul, nanti tertarik gitu. Oh iya. Wah ini ilmu juga buat saya nih. Bisa. Jadi misalnya kita mau ke Siwut, Bali dulu ikan gitu ya. Baca buku tentang laut dulu, tentang ikan gitu. Jadi nanti dia begitu ke sana, oh iya, ini realnya, ini di buku seperti ini gitu. Iya benar. Jadi dia lihat kalau ke kebun binatang lihat gajah, oh ini gede banget. Iya. Oke. Oh ada pertanyaan lagi. Oke, baik. Tanya dari Ervi.
Bu Cici dan Mbak Tauni mau tanya bagaimana membuat konflik yang menarik untuk anak-anak dan cara mengolah ide agar alur cerita yang dibuat bisa menarik pembaca. Nah, silahkan. Yang main konflik dulu. Memang Kan seru ya kalau dongeng anak-anak yang usia untuk SD, SMP ada konflik dulu gitu kan. Iya. memang dalam sebuah cerita gitu kan, hal yang paling menarik itu kalau misalkan pembaca itu dipertemukan dengan konflik dulu gitu iya, kan. iya. Ada konflik seperti ini, terus membuat pembaca itu tertarik untuk menyelesaikan gitu. Jadi sebenarnya kalau buku anak sih konfliknya nggak terlalu rumit ya. Ya konfliknya anak-anak lah seperti itu kita suguhkan, kemudian bagaimana solusinya gitu iya. kan. Yang solusinya juga yang tentunya kadang-kadang solusi yang berbeda dengan orang dewasa gitu. Yang kalau solusinya anak-anak kadang-kadang polos tadi ya gitu kan. Seperti itu mungkin ya. Jadi konflik yang biasa dihadapi anak-anak sih dalam keseharian, kita olah sedemikian rupa, itu aja sih. Tapi itu juga bisa ngajarin buat mereka belajar menyelesaikan masalah. Betul, ya Bu betul, ya. betul. Iya. Ada lagi? Udah, Mbak. Oke, kalau untuk konflik ya, kebetulan kalau di buku saya ini menggambarkan karakter profesi. Tapi kalau mungkin sedikit tips dari editor saya pernah bilang kalau untuk konflik itu sebenarnya tadi bisa digali dari pengalaman. Nah, kalau untuk cerita anak itu digabungkan dengan imajinasi. Ya, misalnya mungkin kita pernah ketemu cerita rakyat tadi kayak bawang merah, bawang putih. Kemudian bawang merah, bawang putih ini ada ketemu ikan mas, itu kan imajinasi anak gitu. Jadi memang kalau untuk cerita anak, konfliknya ini juga harus dikaitkan dengan imajinasi anak. Nah, gimana caranya kita bisa menuangkan konflik, dapat imajinasi anak seperti apa? Mau nggak mau harus baca. Jadi sebelum nulis pasti harus baca, karena kalau kita banyak baca pasti otomatis ya kita juga banyak Bisa menuangkan. iya gitu, banyak ide. Ide-ide, Kemarin iya, buku iya. ini ceritanya ini. Jadi untuk penulis pemula tuh memang harus banyak baca sehingga nanti kita bisa di awal-awal amati, tiru modifikasi, baru nanti lama-lama kita punya ciri khas tersendiri gitu. Ada lagi pertanyaan dari adik-adik di sini? Ada nggak adik-adik yang mau bertanya? Silahkan. Ini kalau aku pemahaman pribadi ya, gimana kalau menurut Mbak Cici dan Mbak Tauni, tantangan kita dalam membudayakan membaca kepada anak di saat kita harus bersaing dengan gadget itu, Bu. Iya. Nah, boleh disampaikan, Bu. Siapa saya? Anak lebih besar. Yang lebih sering ketemu gadget. Jadi kalau di sekolah itu gadget anak-anak memang bawa, Bu? Kebetulan di sekolah saya mah Enggak, bawa. iya. Cuman memang pas pandemi kemarin kan anak-anak lebih dekat mereka dengan gadget. Biasanya sih orang tua yang bijak mungkin ya, mereka memiliki batasan anak-anaknya memegang gadget jam sekian, HP harus dikumpulkan gitu kan. Itu dan saya sebagai guru di sekolah ya, anak-anak memang harus lebih sering memberikan motivasi ke anak-anak. Nah, di rumah itu kalau bisa memang harus sering-sering memberikan nasihat gitu. Kalau di rumah saya sendiri biasanya saya selalu mengajak mereka di waktu-waktu tertentu, buku-buku ini yuk kita baca, mau yang mana deh bacanya gitu. Kalau tadi mungkin Mbak tahu ini sesuai tema kita mau pergi kemana, kemudian kita dibekali dengan ilmu pemahaman awal gitu ya.
nanti biar lebih berkesan gitu kan. Kalau kebetulan sedang tidak ada kegiatan apa-apa atau tidak ada momen apa-apa ya, saya mengajak anak-anak untuk memilih buku-bukunya tentunya yang yang memang penampakannya atau penampilannya menarik seperti buku ini ya, menarik gitu. Dari gambarnya aja menarik gitu kan. Nanti mereka tertarik untuk mengetahui isinya, membaca isinya seperti itu. Ya itu aja sih. Jadi memang kita perlu usaha yang lebih keras untuk memberikan disiplin ke anak-anak, menahan waktunya untuk melepaskan gadget kapan, waktunya untuk membaca buku. Walaupun mungkin membaca bukunya ya kalau nggak bisa banyak ya tidak apa-apa, yang penting menerapkan kepada mereka kebiasaan untuk membaca. Kebiasaan baik ya Bu ya. Iya. Jadi memang harus dibiasakan di rumah dulu. Nah mungkin bisa juga ya Bu ya, diajak kerjasama gitu anaknya. Udah habis nih waktunya main gadget, waktunya untuk baca gitu. Sudah kan mengenal waktu itu. Biasanya kalau ada juga anaknya, ayo baca dulu, nggak mau gitu kan. Ada yang kayak gitu juga gitu. Iya. Kalau Mbak Tauni sendiri? Kalau saya sendiri untuk anak-anak ya, untuk usia TK, sebenarnya untuk usia TK ini kan usia bergerak ya. Jadi tergantung dari orang di rumahnya juga gitu. Sebenarnya banyak hal yang menarik yang bisa dilakukan bersama anak-anak dibanding dia dengan gadget gitu. Kadang sekarang ada juga yang namanya biar angkat. Itu kan itu. ya. Karena kan sebenarnya anak-anak TK, SD kelas tingkat bawah itu kan masih ngulik ya, kalau kita bilang ngulik. Jadi saya sendiri pun gitu, kalau saya nggak mau anak saya terlalu dekat dengan gadget, maka otomatis saya pun membatasi diri saya dengan gadget. Jadi sekarang pun anak saya kalau saya lagi megang handphone, dia akan protes. Mami kerjanya nanti gitu. Karena kan tapi saya sekarang memberi pemahaman ya kan. Pandemi ngajar online ya. Mami kerja dulu, baru dia paham. Oke, mami kerja nanti. Mami setelah kerja, mami nggak pegang handphone lagi, mami nggak pegang laptop lagi gitu. Jadi dia pahamnya adalah kalau saya pegang laptop, pegang handphone, artinya itu saya sedang bekerja gitu. Nah selebihnya ya itu saya membalas dengan nunggu dia tidur, karena saya juga harus komit gimana dia biar dekat dengan kegiatan aktivitas yang lain. Kebetulan di rumah saya juga tidak menyalakan TV, jadi rumah saya selayaknya TK. Jadi ya udah ada puzzle segala macam, menggambar, mewarnai, karena kan anak-anak memang lebih banyak aktivitas gitu. Jadi karena mungkin ada juga yang jadi malah kayak keenakan ya. Malah keenakan ke HP itu Terus yang tadi Ibu memang harus ditemenin, didampingin gitu. Harus, karena kan nggak mungkin kita ngajak anak buat mencintai buku tapi ibunya main handphone gitu. Apalagi kalau untuk anak di bawah balita ya, batita, terlalu sering terpapar handphone tuh sekarang banyak kayak speech delay segala macam. Itu kalau menurut saya sih salah satu dampak dari terlalu sering terpapar gadget. Karena jadi kan dia tidak ada komunikasi dengan orang karena tuanya. kan anak kecil itu dia belajar berbicara itu kan dengan melihat. Ya, melihat dan mendengar. Gitu, melihat dan mendengar. Kalau kita melihat orang berbicara kan kita melihat gerak mulut. Gitu. Terus kita mendengar juga suaranya kita kan nggak sekeras dengan gadget, terus nggak cepet. Kalau gadget itu kan oke lah dia bersuara tapi cepet. Gitu. Jadi menangkapnya lama, kemudian gerakan mulut dari kartun kan cuma mangap-mangap aja ya. Berbeda dengan orang yang berbicara gitu. Makanya itu kenapa kalau menurut saya sekarang banyak kasus speech delay ya, karena terlalu sering terpapar gadget. Dia mendengar tapi ya kurang bisa mengikuti, jadinya terlalu cepat gitu. Ada juga yang karena keasikan gadget dipanggil mamahnya, dipanggil ayahnya, nggak denger dia mah asik aja gitu kan. Doang ya. Gitu kan. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan Ibu Cici, Mbak Tauni? Ya intinya sih kalau misalkan kita dari kesimpulan tadi ya, sebenarnya
intinya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu apa pesan moral ke anak-anak bisa disampaikan melalui cerita, entah itu buku yang kita bacakan ke anak-anak atau mungkin dongeng dari orang tuanya sendiri. Dan mereka dengan cerita itu mereka lebih mudah menangkap pesan dan lebih berkesan sehingga mungkin akan diingat sampai dewasa kelak. Kalau dari saya sendiri mungkin mengenai penulisan ya, maksud saya gini, jangan terlalu mengotak-ngotakan profesi misalnya. Jadi buat adik-adik ini masih kuliah, misalnya kuliahnya sekarang jurusan apa, terus merasa harus di bidang itu aja gitu. Jadi sebenarnya kita bisa berkembang lebih gitu. Jadi meskipun misalnya saya pribadi saya dosen teknik lingkungan, tapi saya punya interest di dunia literasi, di dunia menulis, membaca, ya maka saya menulis gitu. Kemudian bisa diterbitkan, alhamdulillah. Nggak bisa pun seandainya, tapi sedikit kita punya hobi yang lain. Tapi jangan khawatir kalau kata editor saya, naskah itu akan bertemu dengan pembacanya. Jadi jangan karena ditolak satu penerbit terus langsung patah hati itu, karena pasti kapok. Karena pasti setiap penerbit itu akan menemukan pembacanya gitu. Jadi jangan terlalu karena saya jurusannya pendidikan, dulu saya juga S1-nya pendidikan, terus hanya terpaku situ. Saya pokoknya ini aja nih, udah nggak saya. Padahal kita bisa mengembangkan yang lain. Mungkin misalnya sukanya chef, kan banyak ya sekarang orang suka masak cuma karena dia awalnya suka ngepost di Instagram, lalu banyak followers, kemudian diminta untuk menulis buku mega bestseller. Betul. Itu kan beliau juga awalnya ya karena dia suka. Terus orang tertarik, penerbit tertarik, jadi buku. Itu sih. Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya berbincang buku tentang anak hari ini yang ditulis oleh Ibu Cici. Aku berbagi, aku happy, itu lebih ke untuk pengembangan karakter anak. Nah, kemudian juga ada mengenal profesi bersama hewan favorit. Nah, ini untuk mungkin bisa panduan untuk ibu-ibu guru PAUD. Nah, dan ibu-ibu, bunda-bunda, mamih-mamih kece yang di rumahnya masih punya balita atau anak-anak PAUD. Nah, ini referensi bukunya gitu. Oke, mungkin kalau dari saya memang harus dari sejak usia dini untuk membudayakan gemar membaca ya, karena kalau sudah besar sulit gitu. Jadi sedini mungkin untuk membudayakan gemar membaca. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.